Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah, ikhwan dan akhwat yang soleh solihah, tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu di udara. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi. Jadwal kita kali ini adalah tafsir. Dan sebelum Ustazah menyampaikan, alangkah baiknya kalau kita akan perkenalan dulu, ya. Nama Ustazah adalah Hasanah. Boleh manggil ibu, boleh manggil umi, boleh juga manggil Ustazah. Ya, terserah aja manggilnya seperti apa. Dan nanti di kelas berikutnya kalau sudah tidak daring ya, kalau sudah pertemuan di HK, yang ikhwan nanti akan diajar oleh Ustadz Dinta dan yang akhwat diajar oleh Ibu, ya, oleh Ibu Hasanah. Untuk kelas 8, tafsirnya adalah surat Al-Lail, surat Ad-Duha, dan surat At-Tin. Ini untuk semester pertama. Al-Lail, Ad-Duha, At-Tin. Nah, sekarang tujuannya apa sih kita tuh belajar tafsir? Insya Allah anak-anak sudah tahu kan tujuannya? Tujuan utama kita belajar tafsir adalah agar kita bisa memahami isi Al-Quran, dan yang paling penting, yang lebih penting lagi adalah kita mengamalkan isinya, ya. Jadi tidak semata-mata hanya mencari nilai, tapi lebih dari itu adalah kita memahami isi dari Al-Quran tersebut. Memahami isi surat Al-Lail dan mengamalkannya, memahami isi surat Ad-Duha dan mengamalkannya, memahami isi surat At-Tin dan mengamalkannya. Kemudian indikatornya apa saja? Atau kita tuh belajar tafsir di kelas itu apa saja sih yang harus kita kuasai, ya, yang harus kita pelajari? Yang pertama, membaca ayatnya dengan benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, menghafal ayatnya dengan benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Ibu yakin dua hal ini anak-anak sudah menguasai, sudah bisa membaca dengan baik, sudah menghafal atau sudah hafal dengan baik. Yang selanjutnya lagi apa? Menghafal terjemah, ya. Jadi nanti antuna harus menghafal terjemahnya, karena itu termasuk indikator. Indikator yang berikutnya adalah menghafal mufrodat. Kenapa mufrodat harus dihafal? Kenapa mufradat harus dihafal? Ada yang tahu? Supaya dalam jangka panjangnya antuna bisa menerjemah Al-Quran itu sendiri, tidak mengandalkan terjemahan orang lain. Salah satu syarat supaya bisa menerjemah adalah mempunyai perbendaharaan kata atau kosakata yang banyak. Nah, salah satunya ini adalah dengan menghafal mufrodat. Jadi bukan satu-satunya ya, salah satunya nih ya. Jadi mufrodatnya nanti juga harus dihafal gitu. Yang berikutnya lagi, indikator berikutnya adalah bisa menulis ayatnya dengan benar. Nah, ini harus latihan. Jangan sampai hanya hafal tetapi pas menulisnya salah. Karena boleh jadi menulisnya salah itu artinya salah, sama halnya dengan membaca. Kalau membaca salah,
bisa artinya salah. Begitu pula ketika menulis salah bisa merubah arti, maka harus bisa menulis ya. Jadi ini harus latihan menulisnya harus benar. Gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi tadi sudah disampaikan, memahami tafsirnya dan mengamalkannya, itu ya. Nah, itulah indikator-indikator yang akan kita pelajari dalam pelajaran tafsir. Bagaimana anak-anak? Insya Allah sudah nggak itu ya, sudah siap ya, nggak sulit ya, karena kita sudah biasa belajar tafsir dari waktu masih kelas 7. Cuma bedanya ketika kelas 7 bukunya menggunakan buku bahasa Indonesia. Ketika kelas 8 bukunya menggunakan bahasa Arab. Ya, itu. Sulit tidak? Insya Allah tidak sulit karena akan Ibu terjemahkan sedikit demi sedikit dan antum semuanya menyimak dan memberikan arti. Oleh karena itu, nanti ya pada pertemuan yang akan datang, silahkan materi tafsir di-download, sudah tercantum di situ ya, di-download. Kemudian ketika Ibu menerangkan, silahkan yang harusnya diartikan, yang harusnya diberi syakal ya, supaya nanti bisa memahami, karena harus memahami tafsirnya. Kalau misalnya buku yang berbahasa Arab itu antum biarkan kosong, tidak ada artinya sama sekali, ya, maka boleh jadi ya, satu hari kemudian ketika membaca ini tadi maksudnya apa yang diterangkan Ustazah, boleh jadi seperti itu. Tapi ketika antum memberikan arti bukunya, diberi arti, diberi syakal, maka ketika murojaah ya sambil memahami insya Allah akan ingat, begitu ya. Jadi jangan lupa nanti pada pertemuan berikutnya buku sudah di-download dan di-print. Insya Allah buku akan Ibu share. Dan selanjutnya silahkan mendengarkan tilawah surah Al-Lail berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Demikian tadi surah Al-Lail, tilawah dari Qori Mahmud Al-Husari.
Jadi yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah surah Al-Lail. Dan ini tidak jadi satu pertemuan ya, akan menjadi 2 atau 3 pertemuan karena ayatnya agak panjang, suratnya agak panjang ya, jadi nggak bisa satu pertemuan seperti waktu kelas 7 dulu yang suratnya pendek-pendek. Baiklah, kita mulai muqaddimah dari surah Al-Lail. Suratul Lail Makkiyah. Surat Al-Lail termasuk surah Makkiyah. Sudah pernah belajar surat Makkiyah itu seperti apa? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya tidak di Mekah ya. Jadi penggolongan Makkiyah dan Madaniyah ini bukan dilihat di mana surat itu turun, tetapi kapan surat itu diturunkan. Jadi lihat masanya, bukan lihat tempatnya ya. Surat Makkiyah, Ibu ulangi lagi, surah Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, sekarang apa ciri-ciri surah Makkiyah itu? Ya, supaya Antuna bisa membedakan, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah ya. Kita belajar sedikit demi sedikit ya. Ciri surah Makkiyah diantaranya ayatnya atau suratnya pendek. Kalau surat yang panjang itu banyaknya Madaniyah, tapi kalau pendek-pendek seperti surat Al ini kan pendek-pendek nih. Ini termasuk surat Makkiyah. Suratnya pendek, ayatnya pendek. Kemudian ciri berikutnya adalah puitis. Ungkapannya puitis. Contohnya, wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Semua. Contoh yang lain lagi, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Semua ya. Berikutnya lagi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud ya, wala ana 'abidum ma 'abadtum ya. Semua bunyinya. Contoh yang lain lagi, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah itu ya. Ini yang dimaksud dengan ungkapannya puitis. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian menggunakan huruf qasam. Huruf qasam tuh huruf yang artinya demi. Seperti di surat Al-Lail, wal-laili, demi waktu malam ya. Itu namanya huruf qasam, dan insya Allah huruf qasam ini akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya ya. Karena ada huruf qasamnya di surah Al-Lail ini. Kemudian ciri berikutnya adalah berisi tentang keimanan. Ya, tapi nggak seluruhnya. Banyak berisi tentang keimanan, ya, tentang penguatan keimanan, dan juga berisi tentang akhlakul karimah ya. Jadi itu diantara ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah itu ya. Insya Allah di kelas 7 dulu sudah pernah belajar, berarti ini Ibu mengulanginya ya. Pasti kalau di kelas 7 dulu sudah belajar. Jadi supaya tidak lupa, maka diulangi lagi penjelasannya. Nah, kalau selain surat Makkiyah ada surat apa lagi? Ada surah Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu diturunkan setelah Nabi hijrah ke
Madinah. Ya, itu saja tidak akan dibahas di sini karena ini bukan babnya ya. Kemudian selanjutnya wa ayatuha ihda wa ishruna ayatan. Jumlah ayatnya ya, surat Al-Lail ini ada ihda wa ishruna ayatan berapa? Ihda wa ishrun adalah 21 ya. Jumlah ayatnya ada 21. Dulu di kelas 7 belum pernah ya belajar tafsir yang ayatnya sampai yang ayatnya satu surat ayatnya berjumlah 21. Nah, ini sekarang mulai agak panjang. Wahia tatakallamu. Surat ini membahas, surat Al-Lail itu membahas apa saja secara global atau secara garis besarnya. Surat Al-Lail ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama, an sa'il insani wa amali, tentang usaha manusia dan amalnya fil hayati, dalam kehidupan dunia. Jadi nanti di bagian pertama dari surat ini ya membahas tentang amal-amal manusia di dunia. Ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Dan itu akan dibahas mulai ayat 4 sampai dengan 11. Ya. Ayat 1 sampai 3 berisi dengan diawali dengan sumpah-sumpah Allah. Kemudian ayat 4 mulai sa'yul insan wa amalih ini dari ayat 4 sampai dengan ayat 11 ya. Kemudian yang berikutnya tentang apa lagi yang akan dibahas? Nihayatin summa nihayatihi ila na'imin au ila jahimin. Tadi di bagian pertama dibahas amal manusia di dunia. Ada amal baik, ada amal buruk ya. Karena jenisnya berbeda ya. Jenis amalnya berbeda, ada yang baik, ada yang buruk, maka nihayahnya. Nihayah itu kesudahannya ya. Kesudahannya, endingnya nanti di akhirat itu kemana? Ada yang ila naim, ada yang ila jahim. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu tergantung bagaimana jenis amalnya ketika di dunia. Nah, jadi itulah yang akan dibahas di surah Al-Lail. Nihayatihi ila na'imin au ila jahimin. Ini akan dibahas mulai ayat 12 sampai dengan ayat 21. Jadi itu ya secara global atau secara garis besar ada dua bab atau dua pembahasan, yaitu tentang amal manusia di dunia, usaha dan amal manusia di dunia, dan yang berikutnya adalah balasannya nanti di akhirat. Balasan nanti di akhirat yang akan diberikan oleh Allah adalah tentunya sesuai dengan amal-amalnya ketika di dunia. Anak-anak kelas 8 MTS Husnul Khotimah ya, yang soleh-solihah, itulah tadi pertemuan pertama dari tafsir surah Al-Lail. Semoga semuanya tetap semangat ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan berikutnya tidak ada yang tidak mengikutinya. Jadi semua harus mengikutinya. Karena yang belajar jarak jauh ataupun yang tatap muka, insya Allah di mata Allah semuanya bernilai ibadah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tetap semangat. Bila ada yang salah, Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.